Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqih wa amdinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Amma ba'd. Tulab wa talibat KMI kelas 11 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kembali pelajaran kita. Dan sekarang ya kita menyambung di bab 6 ya. Sebelumnya sudah kita mulai bab 6 ya, dan sekarang kita sampai ya di dalil yang ketiga ya. Di sini ada 4 dalil ya, di bab 6 ini ya, tentang apa? Termasuk kesyirikan memakai sesuatu yang melingkar ya untuk menolak bala atau mencegah datangnya bala itu. Nah, ya kita di dalil yang keempat, walahu an Uqbata ibni Amir marfu'an. Berkata mu'alif rahimahullah ta'ala, dan lahu yang dimaksud adalah diriwayatkan oleh Imam Ahmad pula dari sahabat Uqbah bin Amir secara marfu'. Siapa beliau? Uqbah bin Amir, huwa Uqbah bin Amir al-Juhani, sahabiyun masyhur. Uqbah bin Amir al-Juhani, ini sahabat yang terkenal. Wa kana faqihan fadilan waliya imarata Misra li Muawiyah 3 sinin. Ya, beliau adalah seorang yang faqih yang sangat mulia ya, yang memiliki banyak keutamaan begitu. Ya, beliau pernah menjabat sebagai pemimpin amirnya Mesir, gubernurnya Mesir di masa Muawiyah Ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu sekitar 3 tahun ya. Wa mata qariban minas sittin, dan beliau meninggal ya di dekat-dekat 60 tahun Hijriah. Nah, radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Beliau ya, membawakan satu hadits ya, marfu ya, kepada beliau dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lahu, wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lah." Ya. Nah, man ta'allaqa, siapa ta'allaqa tamimatan. Lihat artinya ya, allaqaha alaihi au ala ghairihi mu'taqidan biha. Siapa yang melingkarkan, yang mengalungkan ya, kalung atau ya sesuatu yang melingkar lah, cincin bisa kan ini gelang juga bisa, atau kalung ya, pokoknya siapa yang memakaikan kalung untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain dengan meyakininya ya, meyakini bahwa kalung itu memiliki pengaruh begitu ya, memiliki kesaktian kalau bahasanya orang Jawa ya. Maka ya, fala atammallahu lahu, maka ya, ini artinya du'aun alaihi bi an la yatimmallahu umurahu. Ini doa kejelekan baginya agar Allah Subhanahu wa taala tidak menyelesaikan urusannya, tidak menyempurnakan urusannya. Ya. Jadi ini doa kejelekan dari Nabi. Siapa yang melingkarkan tamimah, ya, fala atammallahu lah, semoga Allah tidak menyempurnakan urusannya. Jadi kalau maunya maunya A, ya nggak ketemu A itu. Ya. Pengennya dapat rezeki, ya malah tidak dapat rezeki. Namanya urusannya nggak sempurna ya. Pengen pergi ke suatu tempat dengan selamat, nah karena dia melingkarkan jimat itu, semoga ya, justru tidak selamat. Jadi istilahnya urusannya terbalik begitu. Masya Allah, ini doa kejelekan ya. Nah, dan yang dimaksud tamimah itu ada sedikit ya. Wat tamimatu kharazatun kanatil arabu tu'allikuha ala auladihim yattaquna bihal ain. Yang dimaksud tamimah itu ya, itu adalah kharazat. Kharazat itu yang simpanan yang terpendam, asalnya begitu ya. Maksudnya ini seperti gelang mutiara dulu kan, ada kan bunder-bunder ya, yang dahulu dipakai oleh orang-orang Arab ya, dan digantungkan ke anak-anak mereka, ya, dikalungkan ke anak-anak mereka dengan tujuan apa? Untuk ya, mencegah penyakit ain. Masya Allah ya, jadi mereka pakai jimat dengan keyakinan bisa mencegah penyakit ain. Ini ya, tentang tamimah.
Kemudian yang kedua, wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lah. Dan siapa yang memakai, yang menggantungkan wada'ah. Wada'ah, lihat artinya al-wada'atu syai'un yakhruju minal bahri yushbihus sadfa yattaquna bihil ain. Wada'ah itu adalah sesuatu yang keluar dari laut, ya, yang mirip dengan kerang. Sadaf itu kerang. Yang dipakai untuk mencegah penyakit ain juga, Masya Allah. Ya. Pernah kan lihat apa gelang-gelang kayak ya yang dari kerang kayak mirip-mirip seperti itu ya. Atau kalau zaman sekarang udah agak berubah ya, ada apa kalung nih, tengkorak, terus apa itu ya. Nah, siapa yang pakai seperti itu? Ya, kalau orang Arab dulu kan pakainya ini yang yushbihus sadaf ini ya. Kalau orang sekarang udah lebih kreatif lagi, ya, Insya Allah. Lalu dia gantungkan pada dirinya atau orang lain untuk mencegah penyakit atau untuk ya tujuan-tujuan tertentu dia yakini ya, menjadi sebab tertentu. Nah, fala wada'allahu lah. Ya, artinya la ja'alahu fi wada'atin wa sukunin aw la khaffafallahu anhu ma yakhafuhu. Ya, maka justru doakan kejelekan oleh Nabi. Ya, semoga Allah tidak menjadikan dia itu tentram. Siapa yang pakai apa alat-alat jimat seperti itu, semoga dia tidak tentram. Dia tidak dijamin oleh Allah tidak tentram dia. Atau bisa jadi maknanya kata Syekh Fauzan, ya, semoga Allah tidak meringankan rasa takutnya. Ya. Nah, ini ya, doa kejelekan bagi orang yang memakai jimat. Ya. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat rawal Imam Ahmad min haditsin akhar, yang sama diriwayatkan oleh Imam Ahmad tapi dalam hadis yang lain, man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka. Ya. Siapa yang mengalungkan tamimah maka sungguh dia telah berbuat syirik. Nah, mana global ya dari hadis ini dua hadis ini ya. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam yad'u ala man ista'mala tamaima. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yad'u ala, artinya berdoa kejelekan. Nabi mendoakan kejelekan kepada orang yang memakai tamimah, memakai jimat-jimat, gantungan-gantungan. Ya. Ya'taqidu fiha daf'ad darari, yang dia yakini dengan dia mengalungkan jimat itu dia akan bisa mencegah madarat, dia akan bisa mencegah kejelekan. Ya. Bi an yaqisallahu qasdahu wa la yatimma lahu umurahu. Maka Nabi doakan kejelekan agar orang-orang yang memakai jimat seperti itu agar Allah membalik urusannya. Allah membalikkan urusannya, ya, membalikkan tujuannya, dan dia tidak bisa menyempurnakan urusannya itu. Dia tidak bisa meraih apa yang ia inginkan. Ya. Kama annahu yad'u ala man ista'mala al-wad'a li nafsil qasdi as-sabiqi an la yatrukuhu Allahu fi rahatin wa tminanin. Demikian pula Nabi juga mendoakan kejelekan bagi orang yang memakai gantungan-gantungan ya, atau gelang-gelang atau yang semisal itu ya dari wada'ah tadi ya, dengan tujuan yang sama, yaitu dengan tujuan untuk menolak madarat dan sebagainya, agar Allah tinggalkan ia ya, agar Allah ya tinggalkan ia dalam keadaan tidak pernah tenang dan tentram. Ya. Jadi maksudnya Nabi mendoakan agar orang yang pakai jimat itu justru Allah beri ketidaktenangan terus begitu. Nah, Masya Allah ya. Bal yuharriku alaihi kulla mu'dhin. Ya. Bahkan doa kejelekan Nabi di situ kan ya, mengandung arti bahwa Nabi mendoakan orang yang pakai jimat itu agar Allah itu justru menggerakkan seluruh perkara yang bisa mengganggunya. Ya. Wa hadzal du'a'u yaqsidu minhu tahdhiru minal fi'li. Ya. Yang mana tentunya doa dari Nabi, doa kejelekan ini ya, ini bukan kemudian Nabi berniat jelek mendoakan umatnya jelek, bukan. Tetapi maksudnya apa? Nabi ini
pengen umatnya menjauhi itu. Nabi memperingatkan dengan keras. Siapa yang pakai jimat-jimat seperti itu, maka Nabi doakan kejelekan gitu loh. Jadi supaya apa? Supaya tidak dilakukan. Ya. Kama annahu yukhbiru sallallahu alaihi wasallam fil hadits tsani anna hadzal amala syirkun billah. Ya. Dan di dalam hadis yang kedua, Nabi juga mengabarkan bahwa perbuatan menggantungkan jimat yang semisal ini merupakan kesyirikan kepada Allah Ta'ala. Ya, jadi inilah ya kasih sayang Nabi SAW terhadap umatnya, di mana seluruh kejelekan Nabi peringatkan supaya tidak dilakukan. Ya. Jangan salah, jangan sampai seperti orang yang pandir ya, tidak bisa menafsirkan ya hadis. Ya. Tapi kita tahu kejelekan untuk kita hindari, bukan ya, seperti orang-orang liberal ya, yang mereka mencerca agama Islam karena kalau peringatan mereka kira itu ngepal kalau bahasa Jawa nih. Ya, itu salah ya. Itu yang salah logikanya. Ya, yang sesat logikanya. Baik. Keterkaitan hadis ini ya, dua hadis ini dengan bab anna fihi ma dalalatan ala tahrimi ta'liqit tamaimi wal wada'i wa i'tibarihi syirkan. Bahwa dalam dua hadis ini ya, ada dalil akan pengharaman menggantungkan tamimah dan wada'ah, dan perbuatan seperti itu dihitung sebagai kesyirikan. Jadi orang kalau menggantungkan jimat itu syirik berarti dia. Lima yaqumu biqalbil muta'alliqi laha minal i'timadi ala ghairillahi. Karena ya, apa yang terjadi itu kalau orang menggantungkan jimat, itu pasti di hati orang yang menggantungkan jimat itu ada keyakinan, ada sandaran kepada selain Allah. Dia itu bersandar kepada jimatnya, bukan kepada Allah Ta'ala. Ya, ini terkaitannya dengan babnya yang sedang kita bahas. Ya, paham ya insyaallah Ta'ala. Kemudian faedah yang kita bisa ambil dari dua hadis ini, yang pertama, anna ta'liqat tamaimi wal wada'i minasyirki, bahwa menggantungkan tamimah dan wada'ah ini termasuk kesyirikan. Dua, anna man i'tamada ala ghairillahi amalahu Allahu binaqidhi qasdihi, bahwa siapa yang meyakini, yang bergantung kepada selain Allah, ya, maka Allah akan bermuamalah dengan dia. Allah akan balas kepada dia, ya, apa itu bentuknya, agar urusannya itu, tujuannya itu tidak terpenuhi, tujuannya tidak tercapai. Siapa yang bergantung pada selain Allah, ya Allah balas, ya, agar tujuannya tidak tercapai. Ya. Masya Allah ya. Lalu yang ketiga, ad-du'a'u ala man 'allaqat tama'ima wal wada'a bima yafutu alaihi maqsudahu wa ya'kisu alaihi muradahu. Ini hadis ini jelas sekali, yaitu mengandung doa kejelekan bagi orang yang menggantungkan jimat-jimat, ya, atau wada'ah, ya, agar dia itu kehilangan apa yang ia inginkan, ya, atau justru apa yang diinginkan ia itu dapatnya sebaliknya. Ya, kalau pengen selamat malah rasa selamat, kalau pengen dapat rezeki malah hilang rezeki. Ini Masya Allah, kalau kita mendalami maknanya ini sangat luar biasa ya. Nah, nanti sebenarnya ya perlu dijelaskan juga masalah sebab akibat, nanti insya Allah saya sampaikan setelah selesainya yang kedua ini ya. Kita baca dulu ya dalil yang terakhir di bab ini, yang kedua di pelajaran ini dan yang keempat di bab ini ya. Wal ibni Abi Hatim an Hudzaifah, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim ya, rawa Ibnu Abi Hatim sahibu kitabil Jarh wa Ta'dil ya. Beliau ini ulama Jarh wa Ta'dil ya. Jadi memiliki kitab yang isinya itu memang rijalul hadits ya. Ini orang ini thiqah, orang ini lemah dan sebagainya begitu. Nah, beliau meriwayatkan dari Hudzaifah, yaitu huwa Hudzaifah ibnul Yaman al-Abbasi haliful ansar sahabiyun jalil minas sabiqin al-awwalin mata sanata 36 hijriyatan radhiyallahu anhu. Ya, terkenal ya ini sahabat Hudzaifah ibnul Yaman yang dijuluki juga
sahibu sirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, pemegang rahasianya Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena kepada beliau lah Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan ya daftar orang-orang munafik. Ya. Dan sahabat Hudzaifah ibnul Yaman inilah ya orang yang dikenal ya apa kalau para sahabat lain tanya itu tentang kebaikan, beliau justru tanya tentang kejelekan. Ya. Kenapa? Beliau mengatakan sendiri, ya, pengen untuk menjaga diri supaya tidak jatuh dalam kejelekan itu. Makanya beliau sangat istimewa ya, di hadapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau orang yang dikasih daftar orang-orang munafik itu oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sampai-sampai ya beliau mengatakan araftu syarr la li usyarr ya, walakin li atawaqihi. Aku itu tahu kejelekan bukan karena aku supaya berbuat jelek, tetapi agar aku tidak terjerumus dalam kejelekan itu. Ya, maka ini ya kadang ini juga menjadi kaidah dalam kehidupan kita itu. Kita tahu jelek itu ya terus saja dilakoni, kan begitu. Kita teladani beliau. Ya, beliau kalau Rasul menerangkan kebaikan, beliau tanya yang sebaliknya ini bagaimana? Bukan untuk dijalani, ya, tetapi untuk dijauhi. Ya. Nah, Masya Allah. Dan beliau meninggal tahun 36 Hijriah. Nah, suatu ketika, ya, annahu ra'a rajulan fi yadihi khaytun minal humma faqata'ahu. Bahwa suatu ketika beliau melihat seorang laki-laki di tangannya ada benang. Minal humma ay lil wiqayati minal humma fala tusibuhu biza'mi. Ya. Jadi benang di tangannya dengan tujuan untuk menjaga dirinya dari penyakit panas, ya, agar tidak mengenangnya dengan prasangkanya. Jadi kalau dia pakai benang itu tidak panas begitu. Maka apa yang dilakukan oleh beliau ketika melihat orang pakai benang seperti itu, faqata'ahu. Maka beliau pun langsung memutus benang tersebut. Ya. Wa ta'ala qaulahu ta'ala wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Ya. Kemudian beliau tala ya, ay qara'al ayata mustadillan biha ala inkari ma ra'a. Beliau membaca ayat ini ya, yang beliau jadikan dalil untuk mengingkari apa yang beliau lihat itu. Ya, beliau membaca ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf ayat 106, wa ma yu'minu aktsaruhum billah. Dan kebanyakan dari mereka tidaklah beriman kepada Allah illa wa hum musyrikun, kecuali mereka juga melakukan kesyirikan. Masya Allah, jadi beriman pada Allah tapi di saat yang bersamaan menyekutukan Allah. Ya. Nah, ini apa yang beliau lakukan, apa yang beliau contohkan, ini mencerminkan dalamnya beliau terhadap pemahaman ayat Al-Quran ini. Ya, jadi ternyata ada orang yang mengaku iman pada Allah tapi berbuat syirik. Ayat itu kan mengatakan demikian. Maka beliau langsung cabut itu. Ya. Orang itu dia ngaku iman tapi dia pakai jimat. Ya, jadi ada keimanan, ada kesyirikan di situ. Maka beliau ingkari kesyirikannya. Paham ya? Nah, makna global dari asar ini, anna Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu absara rajulan qad rabata fi adudihi khaytan yattaqi bihi maradul humma fa azalahu anhu munkiran ya fi'lahu hadza munkiran fi'lahu hadza. Bahwa sahabat Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu melihat ada seorang yang mengikatkan di lengannya, adudnya, di lengannya itu benang, diikatkan benang di lengan ya, Kak. Di sini kan orang-orang kan banyak juga ya. Untuk tujuan agar menjaga dirinya dari penyakit huma itu. Maka beliau hilangkan, beliau cabut itu, beliau buang langsung, beliau patahkan, beliau putus ya. Benang itu beliau singkirkan ya, mengingkari perbuatan orang tersebut ya. Wastadalla bil ayati allati akhbarallahu fiha annal musyrikina yajma'una bainal iqrari bi tauhidir rububiyyati wasyirki fil ibadah. Dan lalu beliau membaca ayat itu ya, berdalil dengan ayat yang dimana di ayat itu Allah mengabarkan bahwa orang-orang musyrikin itu
mereka mengumpulkan antara ikrar mereka terhadap tauhid rububiyah dan kesyirikan. Jadi mereka meyakini tauhid rububiyah, tapi mereka juga melakukan kesyirikan. Ya, itu, masya Allah. Keterkaitan athar ini dengan bab anna fihi tibara lubsal khayti lidaf'il maradi syirkan yajibu inkaruh. Bahwa dalam athar ini jelas sekali, ya, dianggapnya mengandung pelajarannya, dianggapnya ya, perbuatan memakai apa ya, gelang atau apa ini seperti ban di sini, atau apa namanya, benang di sini ya, untuk tujuan seperti itu, untuk menolak bahaya, menolak penyakit dan semisal, ini kesyirikan. Dihitung itu sebagai kesyirikan. Maka jimat itu kesyirikan yang wajib diingkari. Ya, jelas sekali ya. Nah, faedah yang bisa kita petik dari athar ini, yang pertama, inkaru lubsil khayti li raf'il bala'i au daf'ihi wa annahu syirkun. Pengingkaran terhadap pemakaian ya benang atau yang semisalnya untuk menolak balak atau mencegahnya, dan ini dianggap sebagai kesyirikan. Ya, kalau di Jawa bukan benang mungkin. Ya, ada yang mungkin benang, ada yang akik, mungkin ada yang gelang, ada yang kalung apalah. Ada yang kadang kalau di desa itu apa? Biar tidak kena sawan katanya ya, penyakit yang menular sendiri dari orang yang sudah mati katanya itu. Mereka pakai apa? Benang, tadi apa? Kalung gitu, tapi isinya apa? Dari bambu kecil itu ya, dipakaikan ke anak-anak kecil katanya untuk tolak bala, biar nggak penyakitnya orang yang matinya biar nggak nular ke anak-anak itu. Nah, ini diantara contoh kesyirikan yang sangat jelas sekali ya. Ini dianggap sebagai kesyirikan, mirip sekali dengan apa yang sedang kita bahas ini, dan itulah praktek di masyarakat banyak seperti itu, masya Allah. Yang kedua, wujubu izalatil munkari liman yakdiru ala izalatihi. Wajibnya menghilangkan kemungkaran bagi siapa yang mampu untuk menghilangkannya. Ini sebagaimana hadis Nabi SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful imana. Siapa yang melihat kemunkaran maka hilangkan dengan tangannya. Ini kalau memang itu ada di puasa kita. Ya, dicontohkan para ulama, seorang bapak melihat anaknya main HP, nonton film Korea, misalkan, diambil, dihapus itu film Koreanya, misal. Atau pemerintah yang melihat pemuda-pemuda mabuk, diambil, lebok ke penjara, biar tobat, nggak mabuk lagi. Karena dia punya kewenangan, paham itu. Jadi yang punya tangan ini mengingkari munkar dengan tangan ini ya, itu di bawah kewenangannya begitu. Nah, tapi kalau nggak bisa, dengan lisannya dia lihat saudaranya mungkin, wah kelihatannya ini kalau aku ngingkari kemunkaran sama saudaraku pakai tanganku nanti malah ribut, malah bisa-bisa heboh, pakai lisan ya, diingatkan saudaranya kalau emang dia posisinya bukan orang yang berwenang seperti itu. Mas, jangan gini, jangan gitu. Mbak, jangan gini, jangan gitu, misalkan. Dinasihati. Nah, inilah fungsi ya, tawasau bil haq, tawasau bis sabr dalam Islam ya. Saling menasihati dalam kebenaran, saling menasihati dalam kesabaran. Nah, kalau tidak bisa, nah, ingkarul munkar ini wajib loh ya. Kalau tidak bisa dengan hatinya ya, contoh dia lewat ya, kemudian melihat preman-preman misalkan ya, mabuk misalkan, ya dia dalam hatinya, masya Allah gitu, itu perbuatan munkar, itu harus apa, ya didoakan misalkan ya, semoga tobat, semoga begini, semoga begini. Tapi dia harus mengingkari kemunkaran itu dengan hatinya. Apa yang dilakukan preman-preman mabuk itu kemunkaran. Jangan sampai hatinya itu, wah preman tau wis biasa, wis mentem, wis ben rapopo, halal-halalan nggo mereka. Jadi kayak seolah-olah tidak peduli, itu haknya. Ada baca LGBT kan di Indonesia misalkan, baru heboh gini ini, wis ben urip dhewe karepe, sing penting aku ora. Jadi seperti ini, hati-hati. Ini bisa menunjukkan kelemahan iman kita ya. Minimal kalau lihat kemungkaran, hati kita ini harus mengingkari, hati kita ini harus benci, gitu ceritanya ya. Ada dengar ya, misalkan apa,
seorang pemuda pakai tato melecehkan seorang pemudi misalkan, ya hati kita ini harus benci dengan kemungkaran itu, gitu loh, minimalnya itu. Ya, kalau memang kita tidak bisa merubahnya dengan tangan, dengan lisan, minimalnya kita harus benci dengan yang namanya kemungkaran. Nah, dalam perkara ini lebih penting lagi, karena ini kemungkarannya terjadi dalam masalah tauhid. Ya, saya kasih contoh di Solo, ya, ada yang namanya Kiai Slamet kan. Kita coba praktekkan perkara itu, ya. Tapi ingat ya, kita dalam kaedah-kaedah beragama pula kita juga ada masalahul mursalat, ada juga yang namanya, ya, tadi kewenangan itu siapa yang memiliki. Contoh masalah Kebu Kiai Slamet, kalau kita tahu-tahu datang terus bubarkan apa itu, ngejak padu istilahnya, yang ngirap ke Kebu Kiai Slamet, ya tentunya itu akan terjadi kemungkaran lebih besar, ya. Jadi ngingkari kemungkaran itu tidak boleh menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Coba kita, ini cuma misalnya, ada orang datang, orang ribut, kebunnya dibunuhin semua. Oh, besok-besok insya Allah, bukan insya Allah, maksudnya karena kebanyakan rakyatnya masih nggak paham terhadap tauhid, ya bisa-bisa mah terjadi pertumpahan darah itu, ya. Seperti yang terjadi dulu di mana itu, di Priok itu, ya. Ada Satpol PP sebenarnya kan, ya, memang ditugasi untuk apa, menggusur daerah makam Priok itu. Ini pemerintah loh padahal, tapi karena orang-orang yang di kepalanya memang sudah apa, kesyirikan itu tertanam di sana, akhirnya sampai pecah bentrokan, sampai meninggal berapa orang kan dulu itu, udah lama itu. Nah, jadi perkara seperti ini, nah, ini harus ada kaidah fikih besarnya juga, ya, ada kaidah pelaksananya juga. Tapi kalau nggak bisa, ya kita nasihati. Jadi kalau dengan tangan kita nggak bisa, kita nasihati. Siapa yang bisa lah kita. Misalkan kita jadi khotib Jumat, kita kasih tahu, ya, jamaah jangan sampai kita itu mengorbankan keyakinan dengan minta pada Kebu Kiai Slamet. Harus dijauhkan umat dari itu. Kalau tidak bisa, kalau belum mampu, hati-hati, hatinya harus mengingkari. Itu perbuatan syirik besar itu. Jangan sampai simpati kepadanya, jangan sampai terjerumus kepadanya. Minimalnya seperti itu. Ya, paham ya? Karena dalam masalah kesyirikan ini ternyata banyak orang yang toleransinya salah. Wis ben ku jimat sing penting urusane dhewe kono. Enggak. Kita harus memunculkan rasa ini tadi, ingkarul munkar ini tadi. Ya. Karena kalau tidak begitu, tidak ada amar ma'ruf nahi munkar. Kalau sudah tidak ada amar ma'ruf nahi munkar, rusak itu umat manusia. Ya. Nah, rusak. Ya. Karena tidak ada amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Menjadi rusak dan menjadi sebab dilaknatnya Allah Subhanahu wa taala ketika satu kaum itu tidak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Taib, ya. Dan di sini kembali ya, bahwa memakai jimat itu kesyirikan, maka kita harus mengingkarinya, ya, dengan 3 perkara tadi. Lalu yang ketiga, sihhatul istidlali bima nazala fi syirkil akbari ala syirkil asghari li mashlulihi lahu. Ya. Bolehnya berdalil dengan ayat-ayat yang turun atau hadis-hadis yang membicarakan seputar syirik besar, ya, untuk mentahdzir orang, untuk memperingatkan manusia dari syirik kecil. Jadi walaupun dia memakai syirik kecil, dia melakukan syirik kecil, tapi untuk memperingatkan ia itu dikasih dalil-dalil syirik besar. Ya, contoh orang pakai jimat, ya, kalau mau dihubungkan, ini memang ada ya nanti yang hanya meyakini sebagai sebab, tapi yang sampai memastikan itu apa akibatnya itu karena jimat itu, ini kan hukumnya berbeda begitu ya. Ya, atau saya kasih contoh gampangnya aja, orang baca apa itu zodiak, kan ada yang mungkin hanya jadi sugesti aja begitu kan. Oh, kalau lahirnya begini, ini begini, maka akan begini. Ini kalau tersugesti dengan itu, ini hukumnya syirik kecil, tersugesti saja ya. Tapi kalau benar-benar dia, pasti benar ini, yakin makan begini, nah ini bisa jadi syirik besar. Nah, maka untuk mentahdzir, untuk memperingatkan supaya orang itu menjauhi zodiak, dia datangkan dalil-dalil tentang syirik besar. Mas, nggak boleh itu syirik. Lalu dia sebutkan, ya, wa man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimin min ansar misalkan.
ya Mas, kalau berbuat syirik itu Allah akan haramkan surga baginya, tempat kembalinya neraka, dan dia tidak akan ditolong nanti di neraka. Jadi ini kan apa, dalil tentang syirik besar. Nah, lalu dia katakan lagi, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tuh tidak akan ngampuni dosa syirik. Jadi supaya orang yang iya toh, ternyata pakai apa, zodiak ini syirik toh, begitu. Lalu dia sadar. Taib ya. Yang keempat, yang terakhir, annal musyrikina yukirruna bi tauhidir rububiyyati wa ma'a hadza hum musyrikun li'annahum lam yukhlisu fil ibadah. Bahwa orang-orang musyrikin itu mereka menetapkan tauhid rububiyah, tapi di saat yang bersamaan mereka terhitung sebagai orang musyrikin. Kenapa? Karena mereka tidak mengikhlaskan bagi Allah ibadahnya. Ya, jadi ya, seperti yang sudah pernah kita bahas, bahwasanya memang apa, orang-orang apa meyakini tauhid rububiyah itu dari zaman dulu. Ya, ketika ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, ya Allah. Tapi mereka nggak mau nyembah ke Allah semata gitu loh. Itu yang namanya tercampur antara tauhid rububiyahnya dengan kesyirikan. Maka yang vital itu adalah tauhid uluhiyahnya. Kalau itu benar, ya insya Allah akan benar semua. Kalau itu salah, ya itu akan salah semuanya. Ya, dan saya tambah sedikit tadi ya, masalah sebab. Ya. Jadi apa, jimat ya, atau yang semisal ini, sebagian orang itu kan meyakininya ya, dengan dua model gitu. Ada yang hanya sebatas sugesti tadi, ya maka ini hukumnya syirik kecil. Ya. Karena sesungguhnya jimat itu tidak jadi sebab apapun gitu. Ya. Tapi ada yang benar-benar yang kedua, meyakini bahwa jimat itu menjadi sebab yang mengakibatkan suatu keberhasilan tertentu. Dia benar-benar yakin jimatnya itu secara zatnya memberikan apa, keberhasilan atau yang semisalnya itu. Maka itu hukumnya jadi syirik besar. Ya. Karena memang ya, kalau kita bicara sebab dan akibat, ya, ataupun sebab dulu ya, para ulama kan mengatakan ya, dalam bahasanya Syekh Utsaimin rahimahullah taala ya, bahwa sebab ini kan terbagi menjadi dua. Sebab asbabun syar'iyah kata Syekh Utsaimin ya, wa asbabun ya batilah au ghairu syar'iyah. Sebab-sebab yang syar'i dan sebab-sebab yang tidak syar'i. Orang itu ya, kalau mau ya, meraih tujuannya, dia kan melakukan sebab, ya kan, agar mendapatkan apa yang dia inginkan. Nah, sebab apa, sebab ini dibagi menjadi dua tadi. Ya, ada yang dibenarkan secara syar'i, ada yang tidak dibenarkan secara syar'i. Ya. Dan dalam bahasanya Syekh Utsaimin pula ya, sebab syar'i itu ya, dibagi lagi menjadi dua. Ada yang berdasarkan dalil, ada yang berdasarkan tajribah. Ya. Tajribah itu pengalaman, pembuktian begitu. Ya, contoh sebab berdasarkan dalil, orang minum habatus sauda ya, karena itu memang ada dalilnya. Kata Nabi, habatus sauda dawaun likullidain ilal maut. Ya. Habatus sauda itu obat bagi segala penyakit kecuali mati. Maka kalau ada orang sakit minum habatus sauda, insya Allah bisa sembuh, karena dia itu sebab. Habatus sauda itu sebab, akibatnya kan sembuh gitu, paham ya. Nah lalu yang kedua berdasarkan pengalaman. Ya, contohnya pengalaman ini disyaratkan oleh beliau, oleh Syekh Utsaimin, harus ya, hissiyah, bisa diindra, bisa dibuktikan dengan apa yang kita indrawi gitu. Contoh orang makan, ini kan mengerjakan sebab ya, makan nasi, akibatnya dia kenyang kan begitu. Maka ini apa, tidak perlu dalil tuh makan akan jadi apa namanya, kenyang. Tapi memang itu melakukan ada konsekuensinya, maksudnya pembuktiannya jelas ya. Orang haus ya minum, paham kan itu.
Nah, maka ini sebab yang syar'i. Nah, yang kedua ada sebab yang tidak syar'i itu. Ya, pembagian, jadi kalau dibagi itu kan sebab syar'i, sebab ghairu syar'i. Nah, yang tidak syar'i ini, nah, disinilah masuk pembahasan ya pemakaian jimat seperti ini. Karena ada orang, bayangkan ya, pengen sesuatu, dia mengerjakan sebabnya itu salah, gitu. Orang pengen kaya, ya, pakai jimat, paham ini? Dia pakai jimat, ya, sebagai upaya untuk dapat akibat kekayaan. Ya. Nah, inilah yang sedang kita bahas itu. Ya, jadi ini diantara sebab tidak syar'i, paham ya? Nah, itu tadi dibagi menjadi dua tadi ya, bisa jadi syirik kecil, bisa jadi syirik besar. Nah, ya, dan insya Allah nanti kalau ada menyinggung perkara itu lagi, insya Allah akan saya jelaskan lebih detail lagi. Ya. Cuman untuk memahami singkatnya dulu, ya karena emang nanti sebenarnya ada bahwasannya akidah Ahlussunnah wal Jamaah tuh tentang memandang bagaimana sebab akibat itu. Karena nanti ada orang yang hulu dan ada orang yang ifrat. Ya. Saya ringkaskan sedikit, nanti insya Allah saya jelaskan berikutnya. Ya, Ahlussunnah wal Jamaah itu kan memandang ya bahwasanya sebab itu harus dilakukan secara syar'i tadi. Ya. Lalu semua yang menentukan Allah Subhanahu wa taala. Akibatnya itu Allah Subhanahu wa taala yang memberikannya. Jadi tugas kita ini mengerjakan sebab, Allah yang menentukan. Ya. Bisa jadi Allah tentukan akibatnya baik seperti yang diinginkan, seperti sebab yang dikerjakan. Bisa jadi Allah tentukan yang lain. Makanya kalau ada masalah tidak tercapai tujuannya, bilang qadarallah masya fa'al. Itu tuntunan Nabi kan begitu. Tapi nanti ya ada kelompok, ini kelompok Ahlussunnah begitu ya, pemahaman Ahlussunnah. Ini ada kelompok yang ekstrim. Ya, ekstrimnya ekstrim yang pertama tidak menganggap sebab sama sekali, itu adalah orang-orang Jabriyah. Jadi renek itu sebab semuanya manusia kayak wayang, gerak karena Allah semua itu. Jadi nggak ada, kita tuh nggak ada usaha, gampangnya begitu. Kayak bulu yang tertiup gerak-gerak ke sana kemari, nggak ada. Kalau nggak ada angin ya nggak tertiup. Kalau nggak ada, dia meyakini dia itu kayak boneka tadi aja begitu. Nah, ini salah. Tapi yang berikutnya adalah orang yang terlalu ekstrim juga dalam mencari sebab, seperti orang-orang sufi itu ya, yang suka cerita-cerita yang aneh-aneh itu kan, akhirnya laris itu dagangannya, akiknya laris, kalungnya laris, gara-gara apa? Itu jadi sebab begini-begini. Makanya sampai ada ini foto nih fulan nih, nanti sebab ini, nanti kalau baca ini akan dapat ini, nanti kalau punya akik yang seperti ini, nah ini akik ini ya, itu dia. Nanti ada 3 pembagiannya, insya Allah kapan-kapan akan saya sampaikan ya, dengan lebih detailnya, karena memang waktunya yang harus kita batasi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.